Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blog Belajar.id, yaitu Kecoa Sakti Official. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan coba masuk ke dalam materi baru, yaitu tentang tutorial lengkap praktikum jaringan multimedia. Jadi di sini kita akan membahas tentang jaringan multimedia. Pada materi kali ini sebenarnya akan kita bagi ke dalam beberapa part video, karena untuk jaringan multimedia ini sendiri banyak materi-materi menarik yang perlu kita angkat pada praktikum kita kali ini. Jadi, pada video pertama, kita akan coba membahas tentang membangun infrastruktur jaringan server VoIP dengan breaker server. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam praktikum, di sini kita akan membahas beberapa landasan teori dari server yang akan kita bangun ini. Jadi, pertama-tama kita akan mengenal dulu sebenarnya VoIP itu apa. VoIP atau singkatan dari Voice over IP merupakan layanan ataupun teknologi komunikasi dengan metode transmisi suara ataupun audio serta konten lainnya seperti gambar ataupun video menggunakan koneksi internet ataupun jaringan komputer. Jadi di sini kita akan coba membangun layanan telepon dengan memanfaatkan jaringan internet ataupun jaringan komputer. Untuk layanan VoIP ini sendiri sebenarnya ada beberapa protokol yang dapat kita gunakan untuk proses pengiriman suara kita. Adapun protokol tersebut seperti H323, MGCP, SIP, RTP, SDP, dan IAX. Akan tetapi pada praktikum kita kali ini kita akan coba untuk membuat layanan menggunakan protokol SIP. Jadi protokol SIP ini merupakan protokol signaling pada layar aplikasi ataupun layar paling atas dari OSI layar yang fungsinya untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sekarang kita akan masuk tentang server dari VoIP ini sendiri. Jadi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan namanya server breaker. Jadi breaker ini merupakan sistem operasi berbasis Linux dan bersifat open source yang digunakan sebagai layanan untuk membangun layanan telepon terpusat menggunakan teknologi IP atau Internet Protocol. Jadi di sini kita akan menggunakan layanan jaringan komputer. Untuk server breaker ini sendiri sebenarnya merupakan sistem operasi buatan lokal yang dikhususkan untuk menyediakan layanan VoIP untuk kita. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kita untuk melakukan layanan VoIP ini. Adapun beberapa aplikasi itu yaitu seperti Trickbox, Elastic, ataupun Asterix. Jadi sebenarnya aplikasi server breaker ini sudah menyangkut semua service yang ada seperti ini. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan instalasi manual lagi karena pada breaker ini sendiri kita sudah dapat menggunakan layanan VoIP. Berbeda dengan 3 layanan yang kita sebutkan sebelumnya, di situ kita akan menambahkan beberapa konfigurasi tambahan untuk membuat layanan VoIP itu sendiri. Jadi, aplikasi VoIP atau IPPBX ini sebenarnya sistem telekomunikasi private ataupun sistem peralihan telepon yang berfungsi untuk mengalihkan panggilan pengguna dari VoIP itu pada saluran lokal. Jadi sebenarnya digunakan untuk melakukan manajemen dari VoIP kita, seperti mengatur IP, mengatur banyaknya pengguna, ataupun mengatur telepon ataupun nomor telepon yang dapat kita gunakan untuk VoIP kita. Jadi lebih tepatnya sebagai untuk proses manajemen service layanan telepon yang kita bangun. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, sebenarnya ada beberapa item ataupun peralatan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu VirtualBox. Jadi di sini kita akan membuat layanan menggunakan VirtualBox sebagai praktikum kita kali ini. Dan untuk VirtualBox ini sendiri sebenarnya digunakan untuk menginstal sistem operasi breaker itu bersifat virtual pada komputer kita gitu. Jadi kita tidak akan mengganggu sistem operasi bawaan dari komputer kita. Jadi kita bangun aja secara virtual. Akan tetapi pada implementasinya nantinya kita akan membangun pada sisi server gitu ataupun komputer server. Yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu file ISO breaker kita. Jadi di sini kita harus menyiapkan ISO breaker ataupun layanan untuk membuat server VoIP kita. Yang ketiga yaitu kita akan menggunakan aplikasi virtual
virtual phone. Jadi sebenarnya karena di sini kita tidak memiliki device fisik dari VoIP itu sendiri, jadi pada praktikum kita kali ini kita akan bangun saja menggunakan virtual phone. Akan tetapi nanti saya akan coba membuat tutorial bagaimana caranya melakukan konfigurasi pada device fisik ataupun peralatan asli dari VoIP itu sendiri. Tetapi mungkin saya tidak membuatnya pada video, teman-teman bisa baca pada website saya nanti. Yang keempat, yang paling penting yaitu jaringan komputer. Karena di sini kita akan mengirimkan data berupa suara, otomatis kita membutuhkan jaringan komputer sehingga suara yang kita kirimkan itu dapat diterima oleh banyak pengguna seperti itu. Untuk keterangan ataupun link-link download dari 4 tools ini, nanti teman-teman dapat lihat aja pada kolom deskripsi. Nanti saya lampirkan satu persatu dari website resminya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke dalam praktikum kita kali ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktikum kali ini, jadi di sini pastikan teman-teman sudah mendownload ataupun menginstal aplikasi namanya VirtualBox seperti ini. Jadi VirtualBox ini sebenarnya kita gunakan sebagai layanan virtual untuk sistem operasi yang akan kita install. Jadi contohnya di sini saya sudah melakukan instalasi untuk ISO breaker kita ataupun server VoIP kita. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan instalasi, nanti bisa dibaca pada website saya. Di sana saya sudah melampirkan tutorial bagaimana caranya untuk menginstal server breaker ini. Jadi mudah, tinggal kita atur aja seperti bagaimana kita menginstal Linux pada umumnya seperti itu. Oke, sebelum kita menjalankan server kita, pertama-tama kita harus melakukan konfigurasi terhadap jaringan ataupun interface yang kita gunakan. Jadi untuk melakukan konfigurasi ini, di sini kita pilih aja setting, kemudian kita pilih tab network, dan di sini pastikan pada bagian adapter 1 kita menggunakan bridge adapter. Jadi maksudnya bridge adapter ini kita menggunakan NIC ataupun Ethernet fisik dari komputer kita. Jadi seolah-olah bersifat asli untuk alat kita ini, dan kita dapat mengirim informasi dari jaringan fisik dari komputer kita seperti itu. Kemudian di sini pada bagian name ini silakan dipilih NIC ataupun network card yang kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan Realtek, yaitu adapter wireless saya. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi ini, selanjutnya silahkan ditekan aja advance. Kemudian pada mode ini silahkan dipilih aja low. Tujuannya supaya mengizinkan segala aktivitas jaringan yang dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya deny, tetapi di sini kita pilih aja low all user karena pada kasus tertentu untuk jaringan itu kadang kita nggak bisa mengakses, ternyata dia diproteksi ataupun ditahan dari pengaturan ini. Setelah selesai, di sini silahkan ditekan aja OK. Kemudian kita jalankan server breaker kita seperti ini. Jadi klik aja start dan kita tunggu server kita berjalan. Oke. Jadi di sini berbasis Linux, jadi kita akan coba bermain dalam bentuk command ataupun CLI. Oke, kita tunggu aja proses bootingnya selesai. Di sini mungkin untuk bukanya agak lama, tetapi ditunggu aja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan login. Jadi, untuk username dari server breaker ini sebenarnya sudah ada username defaultnya. Jadi, kita gunakan aja username default itu. Untuk username-nya ini, yaitu root, lalu kita enter. Dan passwordnya kita masukkan breaker. Tulisannya seperti breaker yang di atas ini, menggunakan B besar. Kemudian di enter. Nanti kita berhasil masuk. Sebelum kita mengakses pada komputer kita, di sini kita cek dulu IP dari jaringan breaker kita ataupun server breaker kita. Jadi silakan diketik IP address dan kita cek. Secara default ketika kita selesai dalam instalasi breaker server, kita sebenarnya sudah diberikan IP yaitu 192.168.2.2. Jadi ini merupakan IP default ketika kita selesai menginstal server breaker kita. Kemudian misalnya di sini kita ingin mengubah IP, sebenarnya di sini kita hanya perlu mengubah pada bagian interface dari server Linux breaker kita. Caranya di sini contohnya saya menggunakan IP 192.168.50.2 gitu. Jadi untuk mengubah IP ini kita ketikkan aja v spasi /etc network
interfaces, lalu di enter. Jadi untuk IP default tadi sebenarnya disimpan pada bagian file interface ini. Jadi misalnya kalau ingin mengubah IP, di sini tinggal kita edit. Untuk mengeditnya, di sini silahkan kita tekan I, kemudian pastikan nanti ada tulisan insert seperti ini. Jadi awalnya itu tidak insert, contohnya kita escape. Jadi awal ketika kita mengakses di sini seperti ini. Jadi di sini kita tidak bisa mengedit sama sekali. Untuk melakukan edit tersebut, kita tekan aja I, lalu kita edit IP dari interface yang akan kita gunakan. Contohnya tadi kita menggunakan 50.2. Untuk addressnya kita ketik aja 50.2, yaitu 192.168.50.2. Untuk netmasknya silahkan disesuaikan. Contohnya di sini kita menggunakan kelas C dengan user 256. Jadi ketikkan aja 255.255.255 gitu. Kemudian untuk networknya ini disamakan dengan yang atas, yaitu 50.0. Untuk broadcastnya juga kita atur aja 50.255 dan gateway-nya kita atur 50.1. Meskipun kita belum menggunakan gateway karena kita tidak menggunakan router, tetapi nggak masalah. Di sini kita atur aja menjadi 50.1 seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, di sini untuk menyimpannya kita klik escape pada keyboard kita. Kemudian kita ketikkan .2 W key seperti ini. Kalau sudah, di sini kita sudah berhasil melakukan editing untuk file interface atau network yang akan kita gunakan. Di sini, kalau kita ketikkan IP address, seharusnya network kita belum berubah karena kita belum melakukan restart terhadap interface yang kita gunakan. Untuk melakukan restart ini sendiri, di sini kita ketikkan aja /etc init.d networking restart. Lalu tunggu dan pastikan nanti prosesnya running seperti ini. Kalau sudah running, seharusnya kalau kita cek IP address kembali, di sini network kita sudah berubah seperti ini. Dan kita ping pun seharusnya sudah bisa 192.168.50.2 gitu. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat server breaker. Jadi untuk pembuatannya cukup mudah ya. Nggak perlu konfigurasi, cuman kita atur aja IP yang kita butuhkan. Akan tetapi, setelah proses pengaturan IP selesai, selanjutnya kita perlu mendaftarkan nomor telepon. Untuk mendaftarkan nomor telepon ini, kita menggunakan web browser. Jadi di sini silakan dicari aja web browser kita, yaitu Google Chrome. Lalu masukkan IP berikut. 192.168.50.2 192.168.50.2. Jadi di sini kita tunggu sampai terbuka. Dan misalnya tidak terbuka seperti ini, itu terjadi karena kita belum berada satu jaringan dengan server kita. Jadi, langkah yang perlu kita lakukan di sini yaitu membuat komputer kita ini berada dalam satu jaringan yang sama dengan server breaker kita. Caranya di sini, teman-teman tinggal pilih aja pada bagian sudut kiri ini. Kalau seandainya tidak di hidden, sebenarnya ada logo network ataupun internet, jadi silahkan diklik kanan aja. Akan tetapi karena di sini saya di hidden, caranya di sini silahkan di search saja network. Jadi pilih network status. Kemudian, di sini kita pilih change adapter option. Lalu, seperti yang saya bilang, di sini kita menggunakan adapter WiFi kita. Jadi, untuk bridge adapter pada VM kita sebenarnya mengikuti adapter yang kita gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan wireless, makanya kita menggunakan wireless kita seperti itu. Kemudian untuk mengubah IP address ini sebenarnya di sini teman-teman dapat mengubahnya dengan cara klik kanan, lalu di sini pilih properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol versi 4. Jadi klik aja lalu pilih properties. Kemudian awalnya ini obtain, kita ubah menjadi static, yaitu gunakan aja following IP address. Kemudian masukkan IP address untuk komputer kita. Contohnya 192.168.50.3 seperti ini.
Jadi di sini kenapa saya menggunakan 3? Karena tujuannya kita agar dapat berada dalam satu jaringan yang sama dengan server breaker kita. Jadi di sini, di sini 192.168.50.3 karena untuk IP3 ini belum pernah dipakai sama sekali. Dan misalnya kita gunakan 2, ini kita tidak bisa lakukan itu karena pada bagian server kita sudah mengatur IP 50.2. Jadi tidak bisa menggunakan IP yang sama. Jadi kita harus mengubah menjadi 50.3. Intinya gunakan IP address yang belum pernah kita gunakan. Lalu kita klik aja OK dan klik close. Kemudian kita cek apakah IP kita sudah di-apply pada Windows kita. Caranya di sini search aja command prompt, lalu enter, dan tunggu sampai terbuka seperti ini. Dan ini merupakan terminal Windows kita. Sekarang kita cek IP address dari Windows kita. Caranya di sini ketikkan aja ipconfig. Dan kita lihat, di sini kita sudah berada dalam jaringan yang sama, yaitu 50.3. Sekarang kita coba cek apakah Windows kita sudah bisa mengakses server breaker kita. Caranya di sini silakan ketik aja ping 192.168.50.2. Dan kita tunggu sampai ada replay seperti ini. Jadi kalau sudah replay seperti ini, tandanya kita sudah berada dalam satu jaringan yang sama dan kita sudah dapat mengakses breaker server kita. Kemudian di sini kita buka kembali halaman browser kita dan seharusnya kalau kita enter, di sini sudah ada pesan error yang berbeda. Di sini jangan khawatir kalau ada pesan seperti ini. Di sini tinggal kita pilih aja advance, lalu saya besarkan, kita pilih proses unsafe seperti ini. Dan kita tunggu sampai tampilan breakernya muncul seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang, untuk breaker ini merupakan aplikasi IPPBX yang tujuannya untuk memanajemen fungsionalitas dari VoIP yang akan kita gunakan. Seperti mendaftarkan nomor telepon yang akan kita gunakan. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam server kita melalui web browser. Caranya di sini masukkan aja username-nya administrator dan passwordnya breaker, B-nya besar, sama kayak ketika kita login pada Linux kita. Jadi username dan password ini merupakan username default yang diberikan dari sistem operasi breaker tersebut. Lalu di login aja. Dan kemudian akan muncul tampilan dari server breaker berbasis web seperti ini. Jadi untuk server ini nantinya kita gunakan untuk melakukan pendaftaran nomor telepon yang akan kita gunakan. Sekarang kita coba untuk mendaftarkan beberapa nomor telepon. Contohnya di sini saya coba daftarkan 2 saja nomor telepon. Silahkan dipilih menu IPPBX Administration. Lalu nanti di sini pilih menu extension dan disinilah nantinya kita akan mendaftarkan nomor telepon yang akan kita gunakan. Untuk mendaftarkannya di sini kita pilih protokol yang kita gunakan seperti yang saya bahas sebelumnya. Di sini kita menggunakan protokol SIP, jadi pilih aja protokolnya SIP, lalu klik submit. Dan kemudian di sini tinggal kita daftarkan aja nomor telepon yang kita gunakan. Contohnya di sini saya gunakan 1001 untuk nomor teleponnya. Untuk display name-nya saya sesuaikan aja 1001. Untuk display name ini bebas, bisa string, tetapi di sini saya ikuti aja untuk 1001 biar mudah dalam melihat nomor teleponnya. Kemudian yang perlu kita atur di sini akun code-nya. Jadi di sini samakan dengan extension number kita, yaitu 1001 dan secret-nya samakan aja. Untuk secret ini sebenarnya password yang akan kita gunakan, tetapi agar lebih mudah, biasanya saya samakan aja. Jadi 1001. Jadi yang perlu kita isi yaitu 4 komponen ini, yaitu user extension, display name, akun code, sama secret. Jadi cuma 4 ini aja yang perlu kita isi. Kemudian kita scroll paling bawah dan kita klik submit. Oke. Kita sudah memiliki 1 buah nomor telepon. Kemudian kita daftarkan lagi untuk nomor telepon yang kedua. Jadi silahkan di submit aja. Pastikan untuk device-nya ini kita pilih SIP. Lalu kita klik submit.
dan kita masukkan nomor telepon kedua, yaitu 1002 contohnya. Display name-nya juga 1002 biar lebih mudah. Kemudian akun code-nya 1002 dan secret-nya juga 1002. Jadi di sini saya samakan aja. Lalu kita klik submit. Oke. Sekarang kita sudah memiliki dua buah nomor telepon yang ini, yaitu 1001 dan 1002. Kemudian kita simpan pengaturan dari ekstensi ini. Caranya di sini pilih aja yang warna kuning ini, Apply Configuration Change. Jadi biasanya kebanyakan dalam praktikum pembuatan POEP, banyak teman-teman yang kelupaan untuk menekan tombol ini. Jadi setelah dia mendaftarkan nomor telepon, dia lupa mensubmit nomor telepon tersebut. Jadi hal yang paling penting kita lakukan di sini, kita harus menekan Apply Configuration Change. Jadi silahkan diklik aja dan kita pilih Continue with Reload. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah berhasil, di sini seharusnya tidak ada lagi tulisan warna orange ataupun kuning. Jadi tandanya nomor telepon ini sudah kita daftarkan secara sempurna. Selanjutnya, kita akan coba membuat ataupun menggunakan nomor telepon ini pada device virtual kita. Jadi karena di sini kita tidak memiliki device fisik, makanya kita menggunakan device virtual. Untuk device virtual ini sendiri, saya menggunakan dua buah software. Yang pertama yaitu namanya Zoiper. Jadi nanti saya lampirkan aja link downloadnya. Jadi silahkan dipilih aja Zoiper. Kemudian di sini tampilannya akan seperti ini. Sekarang untuk aplikasi Zoiper ini kita akan coba daftarkan nomor yang pertama. Jadi silakan dipilih Continue as free user. Lalu kita masukkan nomor telepon yang kita gunakan. Untuk formatnya ikuti seperti di bawah ini. Jadi yaitu 1001 masukkan IP server kita, yaitu 192.168.50.2, yaitu IP dari breaker kita seperti ini. Kemudian masukkan juga password yang telah kita daftarkan, yaitu di bagian secret tadi, yaitu 1001 juga. Jadi di sini sama. Kemudian klik aja login, lalu di sini secara otomatis akan dipilih hostname kita, yaitu IP server kita. Kemudian kita klik next. Untuk ini opsional, jadi silahkan di skip aja dan kita tunggu sampai protokol SIP UDP-nya berwarna hijau atau font. Kalau misalnya tidak berwarna hijau, biasanya tandanya Windows kita dengan server kita tidak terkoneksi. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan, pastikan server pada virtual box kita sudah terkoneksi dengan Windows yang kita gunakan. Ataupun biasanya error yang lain berkaitan dengan nomor telepon yang belum kita submit sepenuhnya. Jadi dia tidak akan nemu untuk bagian SIP UDP-nya atau protokol SIP-nya. Kalau sudah nemu seperti ini, silahkan diklik aja next. Dan nanti kalau berhasil, di sini akan ada tanda checklist warna hijau seperti ini. Tandanya sudah terkoneksi dan berhasil digunakan. Kemudian untuk melakukan uji coba, di sini saya menggunakan virtual yang kedua, yaitu namanya Micro SIP. Jadi silahkan diklik aja. Kemudian untuk mendaftarkannya ini cukup berbeda. Caranya klik aja tombol panah ke bawah ini. Lalu bagi yang baru install silahkan klik aja add akun seperti ini. Lalu masukkan beberapa informasi seperti pada Zoiper ini. Contohnya, di sini karena saya sudah pernah mendaftar sebelumnya, silahkan klik aja edit akun. Dan di sini silahkan disesuaikan dengan pengaturan dari nomor telepon kita. Jadi di sini kita akan menggunakan nomor telepon yang kedua, yaitu untuk akun name-nya 1002. SIP servernya di sini ikuti IP dari server kita, yaitu 192.168.50.2. Oke. Kemudian username ini gunakan juga nomor telepon ataupun ekstensi yang kita daftarkan, yaitu 1002. Untuk domainnya, silakan ikuti domain dari server breaker, yaitu 192.168.50.2.
Kemudian pada bagian kolom password juga masukkan password dari nomor yang kita daftarkan, yaitu 1002. Kemudian kalau sudah, silakan ditekan aja tombol save dan pastikan nanti sudah ada bacaan online. Jadi kalau sudah ada tulisan online seperti ini, tandanya kita sudah berhasil mensubmit nomor telepon pada virtual device yang kedua. Selanjutnya, kita coba melakukan uji coba. Caranya di sini pilih aja dari Zoiper, yaitu dial pad. Kemudian, masukkan nomor telepon untuk virtual yang kedua. Oke, masukkan untuk virtual yang kedua, yaitu 1002. Lalu dial. Kalau berhasil, nanti di sini akan muncul pop-up. Jadi tandanya di sini sudah masuk nomor telepon dari Zoiper. Jadi silahkan answer untuk menerima telepon. Jadi di sini seharusnya sudah bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Oke, sekarang kita end call aja. Selanjutnya, saya coba untuk menelpon dari sisi micro SIP ke Zoiper, yaitu 1001. Jadi 1001 ini nomor Zoiper gitu. Jadi silahkan di call. Kalau berhasil maka akan muncul pesan seperti ini. Jadi silahkan dimasukkan aja. Dan kalau berhasil kita langsung dapat berkomunikasi satu sama lain seperti ini. Oke semuanya, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan tunggu juga updatean video tentang jaringan multimedia yang terbaru. Terima kasih.